Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai gerontologi lanjut usia atau lansia dalam perspektif sains dan Al-Qur'an. Di tema kali ini saya akan membahas mengenai lanjut usia. Sebelum kita mengetahui apa sih lanjut usia itu dan bagaimana sih pandangan sains dan Al-Quran mengenai lanjut usia, ini saya akan membahas mengenai pengertian dari gerontologi sendiri. Nah, gerontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata geron atau geronto yang artinya orang tua, sedangkan logos yang artinya ilmu. Nah, dapat diartikan bahwa gerontologi adalah ilmu yang membahas mengenai orang tua. Nah, pengertian lain dari Abi Kusno yang menyampaikan bahwa gerontologi adalah ilmu yang mempelajari proses penuaan yang normal secara biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dan ada pun pengertian yang lain bahwa gerontologi adalah suatu ilmu yang mempelajari proses penuaan dan masalah yang akan terjadi pada lanjut usia. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa gerontologi adalah suatu ilmu yang mempelajari proses penuaan yang normal secara biologis, psikologis, sosial, dan bahkan spiritual. Nah, setelah itu di sini kita akan membahas mengenai lanjut usia, pengertian dari lanjut usia sendiri. Apa sih pengertian dari lanjut usia itu? Nah, lanjut usia sendiri adalah usia yang mana seorang itu sudah tidak produktif lagi, kondisi fisik yang rata-rata sudah menurun, sehingga dalam keadaan udur ini berbagai penyakit mudah menyerang. Dan dengan ini muncul semacam pikiran bahwa sisa atau kehidupan seorang itu pasti akan cepat atau akan menunggu kematian. Jadi dapat disimpulkan bahwa lanjut usia adalah usia yang sudah tidak produktif, yang sudah mengalami kemunduran dalam segala aspeknya. Nah, UU RI No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia ini mengatakan bahwa lansia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, sedangkan dalam WHO sendiri berpendapat bahwa elderly yaitu batasan usia 60 sampai 74 tahun, sedangkan old yaitu 75 sampai 89 tahun, dan very old yaitu usia yang lebih dari 90 tahun. Nah, untuk proses penuaan ini adalah merupakan proses yang lahiriah, yang mana itu akan terjadi seiring dengan berjalannya waktu, yang mana proses lanjut usia ini akan mengalami perubahan dalam segala aspek, baik fisik, biologis, kejiwaan, kemudian sosial, dan lain sebagainya. Kemudian dari pengertian ini ada yang mengklasifikasikan lansia ini menjadi 5 poin. Yang pertama, ini mendapat menurut Maryam, yang pertama yaitu pralansia, yaitu seorang yang berusia 45 sampai 59 tahun. Kemudian lansia yaitu seorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Kemudian lansia yang resikonya tinggi ini seorang yang berusia 74 tahun atau lebih atau 60 tahun tapi mempunyai masalah dalam kesehatan. Kemudian lansia potensial yaitu yang mana lansia itu yang masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan jasa, yang masih berpotensi untuk melakukan itu. Kemudian yang lansia tidak potensial yaitu lansia yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, yang sudah tidak berpotensi untuk melakukan melakukan hal-hal yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, yakni ciri-ciri dari lansia. Nah, menurut Hartlock, yaitu ciri-ciri dari lansia itu adalah yang pertama, yaitu lansia itu mengalami ciri-ciri itu periode kemunduran. Nah, di lansia ini pada lanjut usia ini pasti akan mengalami kemunduran dalam berbagai aspek. Nah, kemunduran ini akan cepat berlangsung jika lansia ini tanpa memiliki motivasi. Tapi jika beliau memiliki semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi, maka kemunduran ini akan prosesnya lama. Jadi orang tersebut lama dalam mengalami kemunduran, tidak sampai mengalami kemunduran. Kemudian yang kedua, memiliki status kelompok minoritas. Nah, kita tahu sendiri bahwa lansia ini memiliki
kita tahu di dunia ini lansia merupakan suatu kelompok yang minoritas dari usia-usia lain. Nah, jadi di sini itu terdapat suatu hal yang mana itu ciri-cirinya itu ya itu lansia adalah yang sangat jelas, yaitu lansia adalah kelompok yang minoritas. Kemudian yang ketiga, membutuhkan perubahan peran. Nah, jadi lansia itu sangat membutuhkan perubahan peran. Maksudnya itu dari yang dia menjadi seorang modeling pertama, tapi ketika menjadi seorang lansia pasti dong tidak akan menjadi modeling lagi. Nah, perubahan peran ini sendiri seorang lansia itu harus berasal dari dirinya sendiri, akan tidak terjadi ketekanan atau tertekan dalam psikologinya. Kemudian yang keempat, yakni usia tua ini dinilai berbeda dengan yang lain. Yang maksudnya ini usia tua ini bisa ditebak dari segi fisiknya, sangat menonjol dari segi fisik. Jadi kita tahu bahwa usia ini memiliki kriteria yang berbeda bahwa dari yang lainnya, dari segi anak-anak maupun yang lain, karena kita tahu sendiri bahwa usia tua adalah usia yang lemah, usia yang dalam segi fisik juga semakin mendekati ke bawah karena seorang itu mengalami perubahan atau lanjut usia. Kemudian yang keempat, perubahan pada lansia, yaitu menurut Putter and Perry, yaitu pada tahun 2009, yaitu perubahan pada lansia. Nah, lansia itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, perubahan apa saja sih yang akan dialami oleh lansia? Yang pertama, perubahan fisiologis. Nah, perubahan fisiologis adalah perubahan secara fisik, yang mana kayak perubahan pendengaran menurun, rambut menjadi beruban, rambut sering rontok, dan kulitnya kering, keriput, kemudian posturnya atau tubuhnya semakin mengecil atau bungkuk dan lain sebagainya. Ini merupakan perubahan fisiologis yang bisa dilihat atau secara fisik, perubahan secara fisik. Kemudian yang kedua, perubahan fungsional. Nah, maksudnya ini perubahan fungsional yang dari tadinya seperti saya jelaskan di awal tadi, yang mana perubahan dalam activity daily living, yaitu kegiatan dalam sehari-hari. Jadi fungsi fungsionalnya dia yang awalnya dia bekerja sebagai modeling, kemudian berubah dari kegiatan sehari-harinya, dan dia cenderung mengurangi aktivitas kesehariannya karena faktor dari perubahan fungsional yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, perubahan kognitif, yaitu perubahan dari segi otak, yaitu perubahan struktur dan fisiologis otak, yang mana terjadi penurunan jumlah sel dan perubahan kadar neurotransmitter. Nah, perubahan kognitif ini mengakibatkan seorang lansia itu mengalami disorientasi, kayak kehilangan dan juga kehilangan keterampilan dalam berbahasa dan juga berhitung. Nah, otaknya mulai menurun fungsinya. Kemudian yang keempat, perubahan intelektual. Nah, perubahan intelektual ini ya hampir sama seperti perubahan kognitif, dan perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor juga, yaitu kayak penyakit, kecemasan, dan depresi. Apalagi usia lanjut adalah usia yang mana seorang itu mendekati atau dihampiri oleh berbagai penyakit. Namun proses penurunan atau perubahan intelektual ini bisa dicegah jika seorang itu berada pada lingkungan yang mendukung untuk mempertahankan intelektualnya. Itu. Yang terakhir yaitu perubahan psikososial, yaitu yang mana di sini terjadi pada perubahan psikologinya, jiwanya yang mana yang awalnya dia mempunyai pekerjaan yang enak, atau perubahan dalam mendapatkan finansialnya, atau karena dia pensiun dan lain sebagainya, yang mana berbeda pada masa mudanya. Nah, ini mengakibatkan adanya perubahan psikososial. Kemudian itu adalah penjelasan mengenai lanjut usia dalam perspektif sains. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai gerontologi lanjut usia dalam perspektif Al-Quran. Nah, kita tahu sendiri bahwa di Al-Quran ini untuk pembahasan mengenai lanjut usia ini terbagi menjadi 4 term, yang mana yang term pertama yaitu Al-Kibar, Al-Syaikh, Al-Ajuz, dan Al-Ardar, Al-Umur. Nah, untuk term Al-Kibar ini terdapat dalam 6 surat, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 266, Ali Imran 40, Ibrahim 39, Al-Hijr ayat 54, kemudian Al-Isra ayat
23 dan Al-Maryam dan surat Maryam ayat 8. Nah, untuk term Al-Kibar ini mempunyai arti orang yang berusia lanjut, yaitu seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 266, yaitu pemilik kebun yang berusia lanjut. Kemudian di surat Al-Hijr ayat 54, yaitu cara Tuhan memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim yang berusia lanjut. Dan kemudian di surat Al-Isra ayat 23, yaitu menjelaskan mengenai salah satu atau kedua orang tua yang sudah berusia lanjut. Nah, sesuai dengan artinya bahwa ini memiliki arti orang yang berusia lanjut. Nah, untuk term Al-Kibar ini sendiri itu digunakan untuk manusia maupun hewan melata. Jadi tua untuk hewan melata maupun untuk manusia. Kemudian yang selanjutnya itu term Asy-Syaikh. Nah, untuk term Asy-Syaikh sendiri ini yang pertama yakni dalam kamus Al-Muhit diartikan sebagai orang yang telah nyata tuanya, yaitu dari usia 50 tahun sampai 80 tahun atau sampai akhir hayatnya. Nah, untuk derivasi dari Asy-Syaikh ini berdapat berapa jamak? Banyak jamak, yakni kayak suyu, siu dan lain sebagainya. Banyak sekali jamak-jamak dari Asy-Syaikh ini. Nah, kemudian dari Asy-Syaikh atau Syaikh ini ini dijelaskan dalam 4 surat. Yang mana? Yang pertama surat Hud ayat 72, kemudian Yusuf 78, Qasas 23 dan Ghafir 67. Nah, kata Asy-Syaikh ini merujuk kepada Nabi Ibrahim yang pada surat 72, Hud 72, kemudian yang ke-78 surat Yusuf 78 yaitu merujuk kepada Nabi Ayub, dan yang ketiga surat Al-Qasas 23 yaitu merujuk kepada Nabi Musa. Nah, kita tahu bahwa Asy-Syaikh ini merujuk kepada nabi-nabi, cerita nabi yang mana berusia lanjut. Kemudian yang ketiga itu term Al-Ajiz. Term Al-Ajiz sendiri ini terdapat 4 surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 72, Asy-Syu'ara ayat 171, Asy-Syafat ayat 135, Adz-Dzariyat ayat 29. Nah, Al-Ajiz ini artinya perempuan yang berusia telah lanjut atau usia tua. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan perempuan yang telah berusia tua yang mana terdapat dalam surat Hud ayat 72 yang mana merujuk kepada Siti Sarah, kemudian istri Nabi Ibrahim yang telah berusia tua. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 71 yang merujuk kepada istri Nabi Lut. Kemudian surat Asy-Syafat yang merujuk surat Asy-Syafat ini itu tadi yang merujuk kepada istri Nabi Lut. Kemudian yang terakhir surat Adz-Dzariyat yang merujuk kepada Nabi Ibrahim, istri Nabi Ibrahim yang telah tua dan mandul. Nah, ini tadi yang term Al-Ajiz. Kemudian yang keempat term Al-Adar Al-Umur yang mana terdapat dalam 4 surat. Yang pertama An-Nahl ayat 70 yang mana membahas mengenai usia yang renta. Kemudian Al-Hajj ayat 5 yang mana membahas mengenai usia yang sangat tua atau pikun. Kemudian Al-Anbiya ayat 44 yang mana membahas usia yang panjang sebagai nikmat di dunia, dan Al-Qasas ayat 45 yang membahas mengenai umur panjang. Nah, dari gerontologi yang dari teman-teman Al-Quran ini, kemudian di sini terdapat gerontologi lanjut usia dalam kacamata tafsir Al-Quran. Nah, karena tadi banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai usia tua ini, kemudian di sini saya mengkerucutkan untuk membahas mengenai dua tema. Yang pertama kisah Nabi Zakaria yang mana termaktub dalam surat Ali Imran ayat 40 dan Maryam ayat 8, serta tentang penafsiran batas tua atau pikun yang mana terdapat pada surat An-Nahl ayat 70. Yang pertama yakni mengenai ayat yang berkenaan dengan Nabi Zakaria yang telah mencapai usia lanjut. Nah, ini dapat dilihat dalam surat Ali Imran ayat 40 dan Maryam ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Yang artinya Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Kemudian dalam surat Maryam ayat 8, Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqir wa qad balagta minal kibari itiya. Yang artinya,
Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Nah, ini memiliki kisah atau tema yang berbeda, tema yang sama dalam kisah Nabi Zakaria. Kemudian yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Baidawi yang mana menafsirkan dari surat ini. Yang pertama, beliau berkata bahwa perkataan ini merupakan perkataan Nabi Zakaria yang merasa takjub karena bagaimana bisa beliau itu mempunyai anak yang mana beliau itu pada saat itu sudah mencapai usia yang sangat tua, yang beliau itu berusia 99 tahun dan istrinya berusia 98 tahun, dan diketahui juga bahwa istrinya tersebut adalah istri yang mana istri yang mandul yang tidak bisa mempunyai anak. Nah, alangkah terkejutnya beliau ketika beliau mendapati seorang anak. Nah, kemudian beliau berkata bahwa ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab doanya Nabi Zakaria atau perkataannya Nabi Zakaria bahwa ini merupakan hal yang mudah bagi Allah untuk melakukan. Allah saja bisa menciptakan manusia yang mana dari nol. Apalagi untuk menciptakan seseorang atau menciptakan anak dari seorang yang mandul. Nah, ini tafsir Al-Baidawi yang mana menjelaskan mengenai surat Ali Imran ayat 40 dan Maryam ayat 8. Kemudian yang tafsir kedua yaitu tafsir Mafatih Al-Ghaib. Di sini sama seperti halnya penjelasan dari surat tafsir Al-Baidawi yang mana di sini merupakan pertanyaan atau ketakjuban Nabi Isa kepada Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia kepada Nabi Zakaria itu seorang anak, yang mana yang telah kita ketahui bahwa Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul. Di sini Faridin Ar-Razi penulis tafsir Mafatih Al-Ghaib ini menambahkan bahwa ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan serta kuasa dari malaikat Jibril, dan juga anak tersebut dinamai seorang laki-laki yang bernama Yahya. Yang kemudian yang ketiga dalam surat tafsir Ibnu Katsir. Nah, seperti halnya penjelasan yang pertama tadi untuk kisahnya kurang lebih seperti itu. Namun di sini beliau menambahi Ibnu Katsir di sini menambahi bahwa yang dimaksud dengan atiyan ini adalah kayu yang telah kering. Ibnu Abbas juga berpendapat bahwa ini merupakan artinya kerapuhan tulang. Nah, di sini juga beliau mengatakan bahwa atiyan itu lebih daripada tua. Jadi kata atiyan yang tadi ini yang disebut tadi itu artinya itu lebih melampaui atau melampaui tua. Itu. Yang keempat tafsir Al-Misbah yang mana dikarang oleh Quraisy Shihab, Muhammad Quraisy Shihab. Di sini sama seperti halnya kisahnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Namun beliau itu menambahkan bahwa Yahya, Nabi Zakaria pada saat itu memberi nama Yahya, yang mana Yahya ini merupakan kata kerja masa kini dan merupakan kata kerja masa depan, yang mana harapannya Yahya ini bisa memberikan kebahagiaan atau hidup abadi pada zaman dulu, pada zaman kini, pada masa dulu itu sampai masa yang akan datang, yang mana abadi dalam segi keharuman namanya itu. Kemudian beliau juga menambahkan bahwa berbeda dari Al-Baidawi tadi yang mengatakan usia beliau, usia Nabi Zakaria, tapi kalau tafsir Al-Misbah ini Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa pada saat itu Nabi Zakaria berusia 120 tahun sedangkan istrinya berusia 98 tahun. Wallahu a'lam. Nah, ini merupakan penafsiran dari surat Ali Imran dan juga surat Maryam. Kemudian yang kedua mengenai kisah atau penafsiran mengenai pikun dalam lansia yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 70 yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama ba'da ilmi syai'an innallaha alimun qadir. Yang artinya Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Nah, ini arti dari surat An-Nahl ayat 70. Kemudian sama seperti halnya tadi, ini tafsir Al-Baidawi. Di sini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia kemudian mewafatkannya dengan ajal yang bermacam-macam.
Di antara mereka ada yang dikembalikan kepada umur yang sangat lemah atau pikun, dan juga yaitu umur yang mana itu kembali ke awal, yaitu kekanak-kanakan dalam kurangnya kekuatan dan pikiran. Kemudian manusia mulai pikun. Nah, kemudian tafsir Al-Baidawi juga ini menjelaskan bahwa manusia itu mulai pikun pada saat usia 95 tahun, dan ada yang mengatakan pada usia 75 tahun. Nah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya, menjadi keadaan lupa dan suka salah paham seperti anak kecil. Nah, Allah menjadikan manusia itu menjadi seorang yang lemah dalam akalnya. Kemudian sungguh Tuhan mengetahui ukuran hidup manusia. Ini adalah takdir dari Allah. Namun usia yang disebutkan ini usia yang tadi saya sebutkan mengenai batas usia yang dikatakan lansia, yang batas usia pikun seorang itu tidak hanya berpacu pada usia 95 tahun atau usia 75 tahun, tapi ini tidak paten, yang mana ini bersifat fleksibel tergantung kesehatan dari seseorang. Bahkan ada yang belum mencapai usia tersebut tapi sudah mencapai kepikunan tersendiri. Nah, yang kedua, dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib ini dijelaskan bahwa hal ini merupakan isyarat urutan umur manusia, yaitu yang pertama, Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini mengatakan bahwa ini urutan umur manusia. Yang pertama, tahapan pertama yaitu usia perkembangan, yang kedua usia pembentukan yaitu usia muda, yang ketiga usia sedikit kemunduran atau kemusrotan, yang keempat usia banyak kemunduran yaitu usia tua. Nah, beliau juga berpendapat bahwa tahap dewasa dimulai dari usia 33 tahun sampai 40 tahun. Kemudian tahap tua yang merupakan awal penurunan kekuatan bermula dari usia 40 tahun hingga 60 tahun. Kemudian tahap yang sangat tua ini terjadi pada usia yang berumur 60 tahun. Nah, ini hingga meninggal. Nah, sedangkan kata Ali bin Abi Thalib ini, usia pikun atau ardal al-umur ini itu berusia 75 tahun, sedangkan Qatadah sendiri berbicara bahwa usia pikun ini berumur 90 tahun. Nah, banyak sekali penafsiran mengenai batas usia seorang ini mencapai kepikunan. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir seperti halnya yang tadi, di sini terdapat tambahan bahwa usia yang paling lemah itu adalah 75 tahun. Ini merupakan pendapat dari Imam Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Dan seorang ini pada usia lemah ini, usia pikun ini telah memudar kekuatannya dan menjadi lemah, tubuhnya rapuh, hafalannya buruk atau pelupa, dan pengetahuannya juga berkurang. Pada mulanya seorang yang awalnya berpengetahuan, kemudian pada usia pikun menjadi seorang yang pelupa dan linglung. Nah, itu. Kemudian yang terakhir dalam tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab, di sini dijelaskan bahwa seperti halnya yang saya jelaskan tadi di tafsir yang pertama tadi mengenai usia yang lemah. Kemudian di sini beliau juga menambahkan bahwa ardal adalah bentuk superlatif, yang mana dari kata aradalah yang artinya keburukan yang menyifati sesuatu. Dengan istilah ardal al-umur ini berarti mencapai usia yang menjadi hidup tidak berkualitas lagi, sehingga menjadikan yang bersangkutan tidak merasakan lagi kenikmatan hidup, dan orang yang sekitarnya pun merasa bahwa kematian bagi yang bersangkutan adalah sesuatu yang baik. Nah, ini beliau menambahkan penafsirannya seperti itu. Nah, pada tafsiran Al-Misbah ini juga dikatakan bahwa seorang yang mencapai usia pikun itu 60-an, dan disebutkan pula yaitu usia 80-an. Nah, jadi kata Quraisy Shihab itu, ardal al-umur ini banyak tergantung pada kesehatan pribadi. Karena ada seorang yang itu pada usia 60 tahun sudah mengalami pikun, dan pada usia 80 tahun juga telah mengalami kepikunan. Nah, ini sama seperti halnya tafsiran dari Al-Baidawi tadi, bahwa kepikunan juga itu bersifat fleksibel, yaitu dipengaruhi oleh kesehatan seseorang. Nah, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan mengenai gerontologi lanjut usia dalam perspektif Al-Quran dan sains. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.